Selamat berjumpa kembali dalam Land Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 12 Maret 2024. Tema renungan kita dengan judul Akibat Salah Memilih. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ke 21. Saya bacakan ayat 19 sampai ke dengan ke-21. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami diajarkan untuk memilih dengan benar, namun seringkali kami salah memilih. Tolonglah kami untuk tetap ada di dalam pilihan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang segala hal yang buruk, segala hal yang tidak baik, segala perkara yang berdampak kepada hal yang kemudian membuat kita menjadi susah, lalu kita seringkali menyalahkan Tuhan. Ini semua karena Tuhan, bukan karena saya. Kalaupun tidak menyalahkan Tuhan, kemudian menyalahkan yang lain. Mari kita belajar tentang kebiasaan manusia yang suka menyalahkan orang lain. Berbicara tentang kecelakaan yang ada di tempat-tempat lalu lintas, bahwa sudah diberikan berbagai macam rambu-rambu lalu lintas, dari lampu merah stopan, dari kemudian seluruh rambu-rambu yang ada, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan, hati-hati ini longsor, hati-hati ini jalan kemudian mendaki, jalan menurun, semuanya ada, sampai kecepatan berkendaraan pun sudah dipandu. Demikian banyak peraturan, dan semuanya itu kalau kemudian ditaati dan diikuti tanpa dilawan dan tanpa dilanggar, selamatlah setiap orang masing-masing dalam kehidupannya. Tetapi mengapa timbul berbagai macam persoalan? Demikianlah dalam hidup manusia. Sewaktu kita diberikan oleh Tuhan semua yang baik, aturan yang baik, pimpinan yang baik, panduan yang baik, tuntunan yang baik, tapi kita langgar, maka yang terjadi adalah berbagai macam musibah yang dialami oleh manusia. Karena manusia, satu perkara, salah memilih. Manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Tetapi manusia memilih untuk memberontak. Manusia memilih untuk mengikuti kata hatinya. Bukankah dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ke 21, Allah sudah memberikan semua yang terbaik. Apa itu bentuknya? Yaitu terang. Dan inilah terang itu telah datang ke dalam dunia. Dan terang itu tentu menyelamatkan. Terang itu adalah memberikan damai sejahtera. Terang itu memberikan kehidupan. Terang itu memberikan kepada kita bagaimana hidup dalam kebenaran. Jadi Allah sudah menyediakan terang, tetapi manusia salah memilih. Ayat ini berkata terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dan kemudian dikatakan sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Memilih kegelapan itu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Sahabat seperjalanan, apa itu perbuatan jahat? Perbuatan jahat tidak hanya untuk orang lain yang berdampak kepada orang lain, tapi perbuatan jahat juga kepada diri sendiri. Mari kita belajar yang seakan-akan itu bukan perbuatan jahat, tapi itu sesungguhnya perbuatan jahat. Contoh, masalah yang paling utama dalam kehidupan kesehatan masyarakat dan dunia adalah obesitas, kelebihan berat badan, terlalu banyak makan. Lalu kita mengatakan apa itu kejahatan? Tidak ada hukum kalau kita makan berlebihan, lalu kemudian kita melanggar hukum, lalu dipenjara, lalu diproses di kepolisian. Tidak ada, tetapi itu perbuatan jahat. Dengan melanggar aturan makan, Tuhan meminta kita makan yang sehat, bukan makan yang berlebihan. Timbullah berbagai macam penyakit kepada diri sendiri. Bukankah itu perbuatan jahat kepada dirimu sendiri? Kalau engkau adalah sebagai seorang suami, tatkala anak-anakmu masih kecil, masih di bawah 10 tahun, engkau sakit-sakitan, lalu mengalami sakit yang berat tidak berfungsi, bahkan sebagian anak-anak menjadi anak-anak yatim karena ayahnya meninggal di usia muda.
Lalu ibunya berjuang mati-matian membesarkan anaknya. Bukankah ini adalah tindakan kejahatan? Tindakan kejahatan yang tidak melanggar hukum, tetapi melanggar hukum Tuhan. Bagaimana hidup itu tidak boleh serta-merta hanya untuk enak. Karena kalau hidup berorientasi enak, seringkali terjadi adalah pelanggaran. Orang yang hidup berorientasi enak, seringkali memilih adalah untuk pikiran kesenangan hawa nafsu diri sendiri. Demikian juga orang yang berjalan dalam kegelapan. Orang yang memilih hidup dalam kegelapan, dia mencari memilih yang sesuka hatinya. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah perbuatan kegelapan. Itu adalah perbuatan jahat. Kalau kemudian perbuatan jahatnya yang memang jelas-jelas nampak secara kasat mata, mungkin mencuri, mungkin membunuh, mungkin menipu, mungkin mengkhianati, bahkan mungkin mengancam nyawa orang lain, itu perbuatan jahat. Tetapi perbuatan jahat, perbuatan kegelapan pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang melanggar kebenaran firman Allah, yang melanggar aturan-aturan, tuntunan, panduan yang sudah Tuhan berikan, yang melanggar norma-norma hukum yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan sosial, yang harus kita taati. Bahwa hidup itu sudah Tuhan atur, ada rambu-rambu, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang kita bisa jalankan, mana yang tidak bisa kita jalankan. Sewaktu kita taat kepada semua rambu-rambu yang sudah Tuhan berikan, yaitu kita taat hidup di dalam terang kebenaran firman Allah, kita menyukai perbuatan kebenaran bukan perbuatan kegelapan, maka selamatlah kita, maka selamatlah orang lain, diberkatilah kita dan diberkatilah orang lain. Itu yang disebut kita tidak salah memilih. Tetapi kalau kita salah memilih, maka akan berdampak, berakibat daripada pilihan yang salah tersebut. Apa yang terjadi? Kalau kita baca pada ayat yang berikut dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, sebab menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Orang yang membenci terang, dia akan berbuat kejahatan dan dia akan mencintai kegelapan. Sehingga pilihannya menjadi keliru. Apa yang harus dibenci, itu yang dicintai. Apa yang harus dicintai, itu yang dibenci. Akibat salah memilih. Sahabat seperjalanan, marilah kita berjuang menjadi orang-orang yang mensyukuri untuk semua program yang terbaik dari Allah. Sewaktu Allah sudah memberikan terang, baik di dalam Kristus, lewat penebusan keselamatan yang diberikan, maupun dalam kehidupan kita, agar kita tidak hidup di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, tapi perbuatan terang. Maka selamatlah dirimu, selamatlah keluargamu, selamatlah masa depanmu, diberkatilah orang-orang di sekitarmu, dan diberkatilah hidupmu kalau engkau hidup dalam terang. Mari sahabat perjalanan, berjuanglah agar kita jangan sampai salah memilih. Karena akibat salah memilih, kita tahu apa yang kemudian dampak yang akan diterimanya. Tuhan sudah merancangkan rancangan yang terbaik, taatilah. Tuhan sudah merancangkan rancangan damai sejahtera, maka patuhilah. Hidup dalam kebenaran firman Allah, hidup di dalam tuntunan dan panduannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Jangan biarkan kami hidup dengan cara salah memilih. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.